Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali mengkaji lanjutan daripada kajian kita kemarin, itu masih pada bab al-buyu'. Al-buyu' artinya jual beli. Karena masih ada satu pembahasan lagi tanggung. Kalau kita masuk pembahasan yang lain, kita selesaikan aja. Ini ada namanya masuk kepada akad salam. Jadi dalam jual beli itu ada namanya akad salam. Apalagi sekarang ini kan lagi ini tentang jual beli online. Itu gimana hukumnya? Ada sistem dropship. Apa namanya ya? Dropship ya. Ya bunda ya. Sistem dropship, orang posting, dibuka Shopee, dilihat ada gambar pakaian, baju, jilbab dan lain sebagainya. Kemudian difoto, kemudian diposting lagi ke medsosnya. Kemudian dijual. Itu apa hukumnya? Itu namanya kita ambil gambar tanpa sepengetahuan si supplier ya, yang punya barang. Lalu kita jual dengan harga yang lebih mahal. Maka sistem yang seperti itu tidak diperbolehkan. Kita ambil barang tanpa sepengetahuan yang punya barang, kemudian kita jual dengan harga yang lebih mahal. Maka sistem yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ketika kita menjual lebih daripada harga yang sudah ditentukan oleh suppliernya, maka lebihnya itu sebetulnya milik si suppliernya ya, yang punya barang tersebut. Dan terkadang kita tidak meminta izin, ambil, posting, jual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika ada konsumen yang membeli kepada kita, maka kita pesan lagi kepada suppliernya dengan harga yang jauh lebih tinggi tanpa sepengetahuan yang punya barang tersebut. Maka kita mendapat keuntungan lebih. Maka itu dipandang oleh para ulama di kitab-kitab fikih, dan sistem jual beli yang seperti itu tidak diperbolehkan. Dan ada pertanyaan cuman belum bisa dijawab. Sekarang ini ada aplikasi fake namanya FEC. Pernah dengar bunda? Itu kita masukkan uang, katanya perusahaannya sudah resmi. Di Lombok ada perusahaannya, sudah diresmikan pemerintah. Cuman kita nggak tahu sistemnya gimana. Itu kita masukkan uang, kita transfer ke perusahaan, kemudian taruh 500.000 kita transfer, 150-nya dijadikan uang sebagai menyewa toko lagi kita. Nanti sisa sekitar 350 dari 500.000 dijadikan modal. Kemudian kalau ada orang yang ingin membeli barang, maka kita hanya mengkonfirmasi saja di HP. Kemudian ongkirnya ketika barang itu sampai, maka perusahaan nggak mau menanggung uangnya. Maka uang yang kita tadi yang dijadikan modal. Kemudian ketika barang itu sampai, maka kita yang menginvestasikan uang di perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Nah, kalau memang sistemnya seperti semacam dia dropshipper yang meminta izin kepada suppliernya bahwa dia ingin ikut serta
menjualkan barang tersebut dan itu diizinkan, maka statusnya sama dengan seperti reseller. Hanya saja itu barangnya tidak kelihatan. Barangnya tidak kelihatan. Dan sistem yang seperti ini disebut dengan apa? Bai'un ainin ghaibah mausufatin bil ayat. Jadi barang yang tidak ada di tempat tapi sifatnya jelas. Dan memang kalau seandainya sistemnya seperti itu tidak diperbolehkan. Dan ulama mazhab Syafi'i ada yang memperbolehkan hal yang seperti itu. Menjual barang yang tidak ada di depan mata tetapi sifatnya sudah diperjelaskan. Dan kita bisa mendeskripsikan barang-barang yang kita jual. Kemudian kita lanjut pada pembahasan kita tadi. Jadi kalau memang sistemnya seperti itu ya tidak apa-apa gitu. Walaupun barangnya tidak ada, tetapi kita sudah memberikan deskripsi terkait dengan barang yang kita jual. Kemudian pada hari ini kita masuk pada ahkamus salam, yaitu tentang hukum salam. Maksudnya salam di sini bukan assalamualaikum ya, tapi salam dalam akad jual beli. Salam dalam akad jual beli. Apa itu salam dalam akad jual beli? Salam itu menjual barang yang tidak ada, tapi dengan akad salam. Menjual barang yang tidak ada, tapi dengan akad salam itu diperbolehkan. Asalnya jual beli itu nggak boleh dan tidak sah kalau barangnya tidak terlihat. Tapi kalau seandainya menggunakan akad salam, maka itu diperbolehkan. Apa itu akad salam? Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Hadisnya, dalil daripada akad salam ini, yang pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Ashhadu anna salafal madmun ila ajali musamma Allah azza wa jalla ahallahu wa azina fihi wa qara'a hazihil ayah ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajali musamma. Kata Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa transaksi salam yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Allah telah mengizinkannya. Setelah itu Ibnu Abbas menyebutkan firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi transaksi salam ini adalah transaksi jual beli yang barangnya itu berada dalam tanggungan si penjual, dalam jaminan si penjual, tetapi tidak tunai. Contoh, di zaman Rasulullah itu pernah sahabat, tapi dengan syarat-syarat tertentu, nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Ada sahabat yang punya pohon kurma. Kemudian kurmanya itu belum berbuah. Dia nggak punya modal untuk memutar belum punya modal untuk
mengolah pertaniannya. Maka dia cari si pembeli. Engkau butuh kurma? Ya, butuh, kata si pembeli. Tapi tidak terburu-buru. Nah, maka saya jual kurma saya. Tapi kurmanya belum ada. Saya jual kurma saya dan dengan harga, karena kata si pembeli, karena saya belum mendapatkan barangnya, sementara uangnya diserahkan duluan, maka saya mendapat harga diskon, kata si pembeli. Yang harusnya harganya 700.000 per kilo, maka dijual dengan harga 500.000 karena mendapatkan diskon, barangnya belum ada. Kata si penjual, nanti akan saya berikan kurma sebanyak 1 kilogram, tapi uangnya diambil dulu. Uangnya diambil dulu. Diambil uangnya, kemudian kurma menyusul. Itu namanya akad salam. Tapi ada syarat-syaratnya. Dan itu diperbolehkan dengan syarat-syarat ini nanti. Kalau tidak ada syaratnya ini, tidak mencukupi syarat, maka tidak diperbolehkan. Syarat yang pertama adalah barangnya itu, kalau dalam akad ini disebut dengan muslam fih. Syarat yang pertama, si penjual itu harus menunjukkan jenis dan macam barang yang dipesan sehingga dapat dibedakan antara barang-barang yang dipesan. Dia harus menunjukkan dengan jelas jenis macam barang yang dipesan. Kalau seandainya kita melakukan hal yang seperti ini, maka syarat yang pertama, kita ambil uang dia, maka kita jelaskan yang pertama itu macam barangnya yang akan kita berikan nanti. Macam ataupun jenis barangnya. Kemudian yang kedua, menyebutkan kadar ukurannya. Jadi kadar ataupun ukurannya diperjelaskan. Kalau tidak jelas, maka ini tidak diperbolehkan. Nanti saya jual ubi. Dia ambil uangnya, ubi entah gimana caranya, apakah ubi itu 5 kilo, 10 kilo, atau 20 kilo, enggak tahu. Yang penting dia jual aja, duitnya diambil. Maka itu bukan akad salam dan itu tidak diperjelas di dalam akad, dan ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya. Nanti barangnya akan datang 1 bulan lagi. Pas datang waktu 1 bulan, si pembeli ini mengambil barang yang si penjual berikan tadi, barang yang enggak ada, maka itu tidak diperkenankan. Kemudian disebutkan tempat pengambilannya. Nanti ambilnya di Masjid Nurul Ilmi, maka disitulah tempat pengambilannya. Kalau mengambilnya di tempat lain, maka tidak diperbolehkan. Kemudian harganya harus jelas. Kemudian selanjutnya, pemesan harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah. Itu syaratnya. Pemesan tadi harus membayar sebelum keduanya berpisah. Artinya bayar dalam majelis tersebut, dalam majelis akad. Itu salah satu daripada syarat akad salam tadi. Kemudian pengertian salam, tadi sudah dijelaskan juga apa pengertian salam. Pengertian salam itu secara istilah berarti, kalau secara bahasa artinya isti'jal atau istiqdam. Dan bahasa Indonesianya disebut dengan atau memajukan. Sedangkan secara istilah, menjual sesuatu yang diterangkan sifatnya ataupun mausufnya dalam suatu tanggungan ataupun jaminan. Secara istilah adalah menjual sesuatu yang diterangkan sifatnya dalam suatu tanggungan. Ngerti tidak maksudnya? Menjual sesuatu yang
yang diterangkan sifatnya dalam suatu tanggungan. Berarti barangnya itu dalam tanggungan si penjual, tanggungan ataupun dalam jaminan si penjual. Dia jelaskan sifat barangnya, ya, saya jual ini, saya jual apa, kurma saya ini, ya, dia jelaskan kurmanya seperti ini, beratnya seperti ini, ngambilnya nanti di sini. Pokoknya dia jelaskan sifat-sifatnya itu dia jelaskan. Kemudian barangnya belum ada, tapi berada dalam jaminan dia. Itu maksudnya. Dengan kriteria yang sudah disebutkan. Contoh. Ini versi yang ada di buku ini. Pembeli menyerahkan pembayaran di muka. Pembeli menyerahkan pembayaran di muka. Lalu bersepakat dengan penjual bahwa barang yang telah dibayar akan diserahkan minggu depan. Dia melakukan akad namanya. Ini uangnya saya bayar 500.000, barangnya nanti minggu depan. Boleh nggak? Boleh, dengan syarat apa tadi? Sesuai dengan kriteria. Harganya harus jelas, timbangannya harus jelas, takarannya harus jelas. Dalilnya dari hadis bahwa Rasulullah SAW qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna bit-tamri as-sanataini was-salasa. Faqala man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, mereka penduduk Madinah ketika sampai di Madinah, mereka orang-orang Madinah melakukan praktik jual beli buah-buahan dengan sistem salam ini, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu 2 atau 3 tahun kemudian. Lantas Nabi SAW bersabda, siapa yang mempraktikkan salam dalam jual beli buah-buahan, hendaklah dilakukan dengan takaran yang dijelaskan, takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui. Kalau ada orang melakukan akad salam, maka hendaknya si penjual ini menjelaskan takarannya harus jelas, berat barangnya harus jelas, jenis barangnya harus jelas, dan waktu pemberiannya harus jelas. Paham Bunda sampai di sini? Ini sebagai pengetahuan mungkin ya. Ini jarang dipraktikkan. Pernah dipraktikkan ini? Pernah ya? Nah, ini namanya akad salam. Sebenarnya ini hampir sama dengan utang piutang. Kalau akadnya utang piutang, maka haram hukumnya. Bisa menjadi riba. Kenapa? Kalau barang dengan barang, uang dengan uang, kalau barang dengan uang diutang, itu hukumnya riba. Riba enggak? Dia serahkan uang, barangnya nyusul nanti. Itu namanya utang enggak? Hutang antara barang dengan uang itu tidak diperbolehkan dan menjadi riba. Kalau kita pinjamnya uang, maka harus diganti dengan uang. Kalau pinjamnya barang, harus diganti dengan barang. Kalau pinjam uang diganti barang, maka riba. Kok salam bisa menjadi tidak riba? Karena akadnya salam. Kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW. Ya, maksud daripada tertulis itu dijelaskan di dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas tadi. Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum, itu maksudnya. Wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Bukan harus dia catat, memang harus dicatat. Cuman dia syarat yang paling penting bukan begini. Gimana cara Anda jelaskan ini ya? Untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Ya, syarat wajib yang tadi. Agak lu mudah ya. Ini hadis ini setelah Ibnu Abbas ya. Aku bersaksi
bahwa transaksi salam yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengizinkannya, kata Ibnu Abbas. Setelah itu Ibnu Abbas menyebutkan firman Allah Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah ataupun bertransaksi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, ya, tadi tidak kita bacakan yang Bunda sebutkan tadi, hendaklah dia mencatatnya. Oke. Nah, masukkan tadi yang mencatatkan, hendaknya dicatatkan tadi. Kemudian apa tadi Bunda? Hah? Ya, tambahin kepada syarat daripada jual beli salam. Ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna bit tamri as-sanataini was-salasa. Faqala man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin musamma. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, mereka penduduk Madinah mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salam, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu 2 atau 3 tahun kemudian. Lantas Nabi SAW bersabda, siapa yang mempraktikkan salam dalam jual beli buah-buahan, ini berdasarkan hadis Nabi diambil daripada ayat tadi, hendaklah dilakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, serta sampai waktu yang jelas. Fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Takaran jelas, takarannya jelas, timbangannya jelas, dan waktu pemberian barang itu juga harus jelas. Catat itu. Itu maksudnya faktubu. Ayat Al-Baqarah 282. Kalau kalian melakukan transaksi yang tidak secara tunai, maka hendaklah dicatat. Dicatat waktunya, dicatat ya pengambilannya, dicatat apa namanya? Kadarnya berapa, faktubuh. Supaya apa? Supaya tidak ada ketertipuan antara kedua belah pihak. Rukun jual beli salam. Apa beda rukun dengan syarat? Rukun ya harus ada saat pembelian itu. Kalau syarat ya sebelum itu harus memenuhi syarat. Sama dengan sholat. Ada rukun, ada syarat. Kalau rukun ya saat sholat itu. Kalau syarat ya sebelum sholat harus memenuhi syaratnya, baru boleh kita sholat. Seperti itu. Contohnya menutup aurat. Menutup aurat kapan? Sebelum sholat. Kalau sebelum sholat auratnya belum tertutup, sah nggak sholatnya? Ya nggak sah. Kapan menutup aurat? Sebelum sholat. Maka itu disebut dengan syarat. Sama dengan syarat ini tadi. Salam. Syarat salam juga seperti itu. Sebelum kita melakukan akad harus ada syarat-syarat sebelumnya. Kalau rukun berada pada saat akad. Kemudian yang pertama rukunnya muslim. Muslim bukan orang bukannya masuk orang Islam gini, tapi muslim dalam hal jual beli. Pembeli ataupun al-mushtari disebut pula dengan Rabbus Salam. Muslim. Muslim itu adalah si pembelinya. Dalam akad salam, muslim disebut dengan si pembeli. Kemudian muslam ilaih. Rukun yang kedua disebut dengan muslam ilaih. Muslam ilaih artinya penjual. Kemudian yang ketiga muslam fih, yaitu barang yang dijual. Jadi barang yang kita jual itu disebut dengan muslam fih. Muslam fih. Itu disebut barang yang kita jual. Ra'sul mal. Ra'sul mal itu yaitu uang yang kita bayar di muka itu. Itu disebut dengan ra'sul mal.
Yang kelima sighah, yaitu ijab dan qabul. Sighah itu ijab qabulnya. Ra'sul mal itu adalah modal ya. Uang bayar di muka. Nah, jual beli salam ada dua bentuk. Jual beli salam ini ada dua bentuk. Yang pertama disebut dengan salam halan, yaitu akad salam tunai. Salam halan, akad salam yang tunai. Contoh, seperti seorang pembeli berkata kepada penjual, "Aku serahkan kepadamu uang ini agar engkau membeli 1 kilogram gandum saat ini," dan penyerahan di situ juga. Ini jelas diperbolehkan. Diserahkan uang, dia belum punya barang. Itu namanya salam halan. Kayak orang punya bengkel. Ada tuh bengkel, dia nggak punya barangnya. Salam halan atau akad salam tunai halan. Tolong belikan ini sekarang ini juga. Dia nggak punya barangnya. Maka dia beli lagi barangnya, lalu dia berikan. Maka disebut dengan salam halan. Seperti seorang pembeli berkata kepada penjual, "Aku serahkan kepadamu uang ini agar engkau membeli 1 kilogram gandum saat ini." Serahannya tetap di majelis tersebut. Yang kedua, salam mu'ajjalan, akad salam tertunda. Ini yang kita bahas tadi. Seperti seorang pembeli berkata kepada penjual, "Aku serahkan kepadamu uang ini agar engkau membelikan 1 kilogram." Atau orang yang menjual tadi juga bisa menyampaikan hal yang seperti itu. Dan penyerahannya setelah 1 minggu. Dia belum ada barang. Itu namanya salam, akad salam yang muajjalan ataupun tertunda. Kemudian syarat akad salam terkait dengan muslampihnya, terkait dengan barangnya. Syaratnya, yang pertama, ini banyaknya syarat-syaratnya ini. Syarat yang pertama adalah barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas sifatnya, seperti barang yang ditentukan jenisnya, dari sutra, kapas, besi, dan semacamnya. Kemudian yang kedua, barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya. Contoh, kita jual minyak dicampur dengan air. Itu nggak boleh. Dengan akad salam. Maka itu tidak diperbolehkan. Barangnya tidak boleh kita buat seperti itu. Saya mau beli minyak ini, uangnya nanti penyerahan minyaknya pekan depan, dicampur dengan air. Barangnya tidak jelas. Barangnya tersebut tidak dimasak dengan api, karena menjadi sesuatu yang tidak jelas. Di zaman Nabi itu, mungkin di zaman Nabi ada yang seperti itu. Dengan api itu bisa menambahkan takarannya. Tapi kalau seandainya kita melakukan akad salam dengan barang yang memang membutuhkan api baru bisa dijual, itu tidak mengapa. Tapi kalau kita menggunakan api untuk menambahkan takarannya, maka akan berubah harga dan harganya akan berubah. Tapi kalau sekarang, misalkan orang jual beli sate, itu kan pakai apa? Pakai api. Dia baru bisa dijual karena harus dipanaskan dengan api. Maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kita buat jual barang dengan kita panaskan dengan api dengan niat untuk menambah takarannya itu, maka itu tidak berboleh. Iya. Atau mengurangi, pokoknya merubah kadar daripada barang yang kita jual. Itu tidak diperbolehkan. Mau kurang, mau lebih, itu tidak diperbolehkan.
Tapi kalau seandainya kita jual barang itu memang baru bisa dijual, harus dipanaskan dengan api, ya tidak dipermasalahkan. Gimana orang mau jual sate? Dengan akad salam. Dengan akad salam. Barang tersebut bukan barang yang muayyan, yang telah ditentukan dengan pasti. Oh, muayyan itu barang yang ingin kita beli itu kita tidak boleh menentukan dengan pasti. Si penjualnya bilang, si pembeli bilang, saya harus beli barang Anda baju seperti yang Anda pakai sekarang, baju yang Anda pakai sekarang, itu nggak boleh. Kita tentukan seperti itu. Tadi yang jelas itu maksudnya apa? Jelas secara pendeskripsiannya. Jadi kita minta penjual itu menjelaskan secara deskripsinya. Bukan barang yang memang harus itu nian. Enggak. Saya mau beli baju yang jenisnya ini, yang ini. Enggak harus itu nian. Kita ambil foto, saya mau baju ini nian. Kalau enggak ini saya enggak mau. Akad salam enggak boleh seperti itu. Itu namanya menentukan. Itu akan pertama ya terzolimi. Akan susah si penjual mencari barangnya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, barang tersebut juga bukan barang dari tempat muayyan yang dibatasi tempat tertentu. Kata si penjual, saya harus beli barang, harus di toko itu nian belinya. Nah, itu nggak boleh. Yang boleh itu dia harus memberikan gambarannya. Saya mau beli baju yang jenisnya ini, mereknya ini, warnanya ini, boleh. Tapi harus tempatnya, harus di situ nian belinya, ya itu nggak boleh. Maka nggak berlaku akad salam. Seperti itu. Bab transaksi jual beli. Lebih dan kurangnya mohon maaf kalau ada salah silap kata.